Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa YouTube di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat dari Allah yaitu iman dan Islam. Betul? Kemudian kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para pemirsa, para subscriber Ponpes Darfa, para muta'allimin yang gigih belajar, mencari informasi, mencari ilmu, mencari kemana-mana, mencari to find a way. Jadi pada edisi kali ini kita akan bicara ringan-ringan saja, tapi ya agak-agak berat. Bicara apa itu? Kita bicara tentang makam. Wah, serem juga nih. Bicara tentang kuburan. Tapi kali ini bukan tentang zikrul maut, bukan tentang akhirat, tetapi tentang dunia, tentang duit. Apa itu? Rupanya makam atau makam keramat ini, kuburan-kuburan ini bisa dijadikan lahan cuan bagi orang yang hidup, memanfaatkan orang yang mati. Begitulah kasarannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makam yang menghasilkan uang ini ada yang bersifat alami, ada yang bersifat rekayasa, ada yang terjadi begitu saja karena si barokah makam itu, si barokah orang yang dikuburkan di makam itu. Ada juga yang memang disengaja oleh orang-orang tertentu untuk dibuat ramai, dibuat heboh, dibuat sebagai sentral penziarahan. Nah, ini yang harus diciduk, ini yang harus ditertibkan, ini yang harus diberantas. Karena apa? Karena di situ ada unsur rekayasa dan penipuan atas nama cuan. Nah, baik, kita ke yang normal-normal saja dulu. Sejak dahulu makam-makam waliullah, makam-makam orang besar, makam-makam orang keramat yang asli itu memang banyak diburu orang, banyak diziarahi orang. Ribuan orang berkunjung, berduyun-duyun, ngalap barokah, menjadikan makam itu wasilah sebagai mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Emang boleh? Ya, sebagai orang NU kita ada ulama-ulama yang membolehkan. Kecuali Wahabi, Salafi ya nggak boleh total. Masa minta doa ke makam? Tapi rasionalitas orang NU itu begini. Makam waliullah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu didatangi untuk memang ziarah, emang ada tuntunannya ziarah, zikrul maut. Dan yang kedua adalah tawassul, yaitu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mendekati orang yang cintai Allah. Begitulah kira-kira. Jadi dengan kita menyebutkan dan mendatangi dalam tanda kutip rumahnya kekasih Allah,
kita menyebut orang yang dikasihi oleh Allah itu, kita berusaha meyakinkan kepada Allah dalam tanda kutip bahwa kita dekat dengan walinya itu, orang yang dicintainya itu, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala bisa berbelas kasih mengabulkan doa kita. Begitulah kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka proses ziarah yang alamiah seperti itu sudah berlangsung lama dan berjalan begitu saja. Lama-lama akhirnya orang yang ingin makam ini menjadi bagus, jalan-jalan menjadi bagus, pengelola makamnya ada bantuan untuk merenovasi dan lain-lain, akhirnya memberikanlah bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan, dan akhirnya dibuatkanlah kotak amal untuk mereka-mereka yang ingin beramal jariah. Dan proses ini pun terjadi dengan alamiah saja, dikelola pun secara sederhana saja. Dan uang-uang dari kotak amal, dari amal-amal jariah para penziarah itu memang benar-benar diperuntukkan untuk renovasi makam, untuk menyumbang orang-orang fakir miskin dan lain-lain. Itulah sifat alamiah daripada makam-makam waliullah, makam-makam keramat, makam-makam orang besar. Sebagai satu contoh, misalnya makam almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Maka makam beliau ini sangat-sangatlah ramai diziarahi orang, menjadi tujuan para penziarah dari seluruh Indonesia. Kenapa? Karena melihat sosok beliau sebagai kiai besar, sebagai mantan presiden RI, sebagai ketua umum PBNU, dan sebagai pejuang kemanusiaan, pejuang hak asasi manusia, pejuang minoritas, dan lain-lain. Dan juga banyak orang meyakini bahwa beliau adalah waliullah. Maka makam beliau itu sangat ramai diziarahi, sehingga kotak amal yang tersedia di sana selalu penuh. Banyak orang ingin beramal jariah. Maka dengan melihat keadaan ini, sudah saatnya lah dikelola dengan profesional, dengan rapi, dengan amanah oleh sebuah lembaga yang disebut LSPT, Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng. Lembaga inilah yang menyalurkan sumbangan-sumbangan para penziarah kepada para fakir miskin. Dan menurut Gus Solah, yaitu adik daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan sekaligus pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, beliau tidak berkenan dana-dana ini dipakai untuk membangun pesantren, membangun ke dalam. Tetapi beliau inginkan dan seluruh keluarga besar inginkan dana-dana yang besar ini digunakan untuk santunan, untuk para fakir miskin dan warga-warga sekitar yang membutuhkan. Juga untuk pengembangan pendidikan dan dakwah masyarakat, membangun masjid, musola, membangun pengajian-pengajian, taman pendidikan Quran, dan seterusnya. Ini yang disebut makam keramat itu. Ini yang disebut pengelolaan kotak amal yang benar itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa pemasukan dari kotak amal sekelas kiai besar, Gus Dur atau waliullah atau orang keramat lainnya, itu bisa menghasilkan per bulannya itu 150 jutaan. Katakanlah 100 juta per bulan. Maka dalam per tahunnya bisa menghasilkan kurang lebih 2 miliar. Nah, potensi inilah yang rupanya menarik perhatian bagi orang-orang. Bagaimana melirik potensi cuan yang luar biasa besar ini. Tentu orang-orang yang berpikiran uang ya. Berpikiran materi, berpikiran duniawi.
Karena wali-waliullah, kiai-kiai besar, orang-orang besar yang wajar dalam tanda kutip, dan keluarga besarnya tidak ke sana arahnya. Tidak bagaimana meraup uang ratusan juta atau miliaran dari makam ini. Sudah dikatakan tadi, apa adanya, mengalir saja, alamiah. Tetapi banyak orang di luar sana berpikir bagaimana membuat sebuah rekayasa, membuat sebuah pengkondisian, membuat sebuah promosi besar-besaran agar keadaan makam yang alamiah tadi, orang-orang besar tadi, waliullah tadi seperti makamnya Gus Dur, bisa juga terjadi pada makam-makam biasa. Maka ini kan harus di-boost, didoping, ditopang, ditunjang, direkayasa agar sama besarnya dengan waliullah tadi itu yang alam. Maka inilah sebuah gerakan, sebuah usaha-usaha yang disengaja untuk seperti itu. Dan inilah ternyata yang ditemukan pada klan Ba'alwi yang memang gemar merekayasa, mengkondisikan makam-makam itu agar menjulang tinggi namanya, menjulang tinggi popularitasnya, menjulang tinggi keramat-keramatnya dan seterusnya. Bagaimana caranya? Ya lewat rekayasa itu, lewat promosi besar-besaran itu, lewat glorifikasi, cerita-cerita, bahkan didakwahkan di sana sini, dipromosikan di sana sini secara besar-besaran, sehingga menjadi menjadi target wisata religi, ziarah makam orang-orang se-Indonesia itu. Salah satu contoh yang paling kentara adalah makam Mbah Priuk itu, yang sebenarnya orang biasa-biasa saja, tetapi karena dibungkus dengan cerita-cerita, dengan glorifikasi yang begitu besar, begitu masif, akhirnya menjadi target wisata religi yang sungguh-sungguh luar biasa besarnya. Banyak orang berziarah, banyak orang menyumbang, memberikan uangnya ke kotak amal itu. Dan memang ketika dipanen dalam tanda kutip, itu uang-uang itu berkarung-karung. Ambalayah, cek orang Sunda nama, berserakan, bermandi uang. Ya mungkin kalau makam Gus Dur saja yang alamiah itu bisa 100 jutaan per bulan, maka makam-makam seperti ini yang diglorifikasi besar-besaran ini mungkin bisa 200 juta per bulan atau per tahunnya bisa sampai 3 miliar. Makanya tidak heran, tidak aneh, banyak dalam tanda kutip proyek-proyek makam ini dibuat di mana-mana dengan pola yang sama, dengan glorifikasi yang sama, dengan cerita-cerita dongeng karomah yang sama. Dan senjata pokoknya adalah karena keturunan Nabi, karena ini Habib, itu akan lebih memboosting lagi, mengangkat lagi jauh di atas makam-makam para waliullah Nusantara. Harapannya begitu. Maka banyak makam diba'alwikan, dibuat Habib, dibuat keramat, yang padahal makam siapa nggak tahu, orang-orang Nusantara, kiai-kiai Nusantara atau wali-wali Nusantara, dibuatlah menjadi Habib, dibuatlah menjadi keturunan Nabi, dibuatlah makam itu menjadi megah, mewah, menjadi destinasi wisata religi. Masya Allah. Maka banyak makam-makam yang mewah itu. Jalannya ke sana aksesnya bagus, promosinya bagus, display sejarahnya bagus, tempatnya resik, kotak amalnya resik, dan orang sangat senang berkunjung ke sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua keuntungan dari Ba'alwi dengan merekayasa seperti ini. Pertama, memba'alwikan makam-makam di seluruh Nusantara sehingga semua menjadi Habib. Orang-orang akan kehilangan makam-makam kiai Nusantara, wali Nusantara yang asli, tetapi mereka akan tertaut hatinya, mereka akan bangga hatinya, mereka akan berkesimpulan, inilah Habib-Habib yang berjasa terhadap penyebaran Islam di Indonesia.
Ini loh makamnya sudah megah, ini loh makamnya sudah ramai, ini loh makamnya keramat, ini loh makamnya yang ramai dikunjungi orang tiap tahunnya, barokahnya, karomahnya, waliullah, wali kutub, dan seterusnya. Inilah yang menjadi keprihatinan kita, bagaimana makam-makam itu dalam tanda kutip dikapitalisasi. Tetap kapitalisasinya adalah nasab daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang mati dikapitalisasi dengan bantuan nasab Nabi untuk meraih duniawi. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Inilah buah dari perjuangan Kiai Haji Imaduddin, hikmah dari perjuangan Kiai Haji Imaduddin untuk mempertanyakan apakah benar mereka itu keturunan Nabi. Karena proses dawir ini bukan hanya personal saja, tetapi sudah melembaga menjadi pengelolaan makam-makam palsu, pembaalwian makam-makam orang lain, entah siapa menjadi habib, dan kemudian memanfaatkan makam-makam itu untuk meraih cuan yang besar, untuk meraih pendapatan dari penziarah yang besar. Tentu saja dengan promosi yang juga besar-besaran. Kalau kita biarkan ini dengan mengatasnamakan keturunan Nabi, maka hina sekali nama Nabi Muhammad SAW dan keluarga besar keturunan Nabi yang asli dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Maka inilah perjuangan kita membebaskan para warga Nusantara pribumi agar tidak terkecoh lagi dengan makam-makam yang dibombastiskan itu, diglorifikasi itu, dibesar-besarkan itu, cerita-ceritanya, khurafat-khurafatnya, karomah-karomahnya, dongeng-dongengnya dibuat wah oleh para promotornya atau sales-salesnya di setiap panggung itu. Inilah makam wali kutub, syekh, habib, bla 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 bla. Inilah dan seterusnya. Maka sebagai warga pribumi yang waras, kita harus benar-benar berziarah hanya kepada makam yang sudah 100% diketahui aslinya, silsilahnya, jati dirinya, keluarga besarnya, dan seterusnya, seperti makam Gus Dur, makam Bung Karno, makam Wali-Wali Songo. Itulah. Tetapi untuk makam-makam hasil daripada promosi, hasil daripada rekayasa, itu kita janganlah tergoda untuk berziarah ke sana. Karena kita hanya akan dimanfaatkan sifat religiusitas kita, sifat keagamaan kita, sifat mencintai para wali kita. Ini dimanfaatkan untuk uang, untuk amal jariah, untuk menguras kantong kita. Maka inilah perjuangan kita bersama-sama, bagaimana Ba'alwi ini diputus mata rantainya sebagai keturunan Nabi, sehingga aksi-aksi mereka memba'alwikan makam-makam di seluruh Indonesia, kemudian mengelola makam-makam secara duniawi ini berhenti. Dan ini memang sudah terjadi puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mungkin, dengan kapitalisasi makam ini, dengan proyek makam ini yang sudah menghasilkan mungkin miliaran atau triliunan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kita dukung perjuangan Wali Songo Indonesia, perjuangan Laskar Sabilillah Indonesia, perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan, perjuangan Bang Haji Roma Irama untuk menyadarkan kepada pribumi agar tidak terkecoh lagi, kembali ke jati diri bangsa, kembali kepada makam-makam leluhur, kembali kepada sejarah-sejarah leluhur yang asli. Jangan sampai dalam tanda kutip tertipu oleh rekayasa-rekayasa mereka. Maka dengan gigihnya kita memperjuangkan, dengan membantu Kiai Haji Imaduddin, membantu Haji Roma Irama, membantu Gus Abbas, membantu orang-orang yang mendukung gerakan ini, berarti kita sudah menyelamatkan bangsa ini. Betul? Jadi jangan dianggap sepele, tetapi kita harus anggap ini masalah besar, dan kita dakwah secara perlahan-lahan untuk menyadarkan kepada masyarakat. Sehingga dengan perlahan-lahan ini Ba'alwi akan
hilang dengan sendirinya, akan mundur dengan sendirinya, akan tergusur dengan sendirinya, akan tidak laku dengan sendirinya, dan mereka akan sadar bahwa mereka bukan siapa-siapa. Demikian mudah-mudahan menjadi penerangan bagi kita, menjadi pencerahan bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.